Ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang perbedaan pendapat yang terjadi di zaman Nabi, di hadapan Nabi bersama para sahabatnya, bahwa ikhtilaf sudah pernah ada sejak zaman Nabi. Andai ada orang berpikir bagusnya Islam itu nggak usah ada perbedaan pendapat, satu pendapat saja biar tampak persatuannya, nggak udah ada mazhab-mazhab, nggak udah ada perbedaan pendapat. Nah, kalau kita merujuk pada hadis-hadis Rasulullah, justru sejak zaman Nabi ikhtilaf itu sudah ada. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang aksioma, sesuatu yang tak bisa dihindari. Oleh karena itu orang yang berpikir mestinya nggak ada perbedaan pendapat, dia menentang sunnatullah. Padahal Allah sudah tetapkan perbedaan-perbedaan itu warna-warni dalam kehidupan ini, maka semua pasti ada hikmahnya. Nah, mana buktinya bahwa di zaman Nabi, di hadapan Nabi terjadi ikhtilaf? Hadis tentang tayammum itu berbicara tentang perbedaan pendapat antara sahabat yang dilaporkan kepada Nabi dan Nabi mengomentarinya. Komentar Nabi tentang itu pun tidak menjelaskan tentang ketidakbolehan berbeda pendapat. Bahkan Nabi membenarkan perbedaan pendapat itu. Misalnya kita lihat dalam hadis Sunan Abi Daud, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diceritakan tentang ada dua orang sahabat Nabi, kharaja rajulani fi safar. Ada dua orang yang melakukan perjalanan. Maksudnya mereka dua orang ini sedang musafir. Fa hadaratis salatu wa laisa ma'aha ma'. Dalam perjalanan itu tiba-tiba masuk waktu salat. Tapi mereka tidak menemukan air. Sementara untuk sholat itu kan harus berwudu. Nah, apa yang terjadi? Fatayammama sa'idan thayyiba. Lalu kedua sahabat ini bertayamum dengan tanah, dengan debu yang bersih, dan dilaksanakanlah sholat. Fasallaya, maka mereka berdua pun sholat. Thumma wajadal ma'a fil waqti. Nah, kemudian masih ada waktu sholat itu, mereka menemukan air. Nah, apa yang terjadi? Sholat sudah dilaksanakan dengan tayamum, tapi waktu sholat masih ada. Nah, waktu sholat masih ada, apakah harus bertayamum lagi? Maksudnya apakah harus berwudu langsung sholat, mengulang sholat? Atau tidak perlu lagi berwudu karena sudah dilaksanakan sholat? Maka tak perlu lagi untuk melaksanakan sholat dengan wudu. Maka ini pun terjadi ikhtilaf antara dua sahabat ini. Fa'a'ada ahaduhum as-shalah. Yang satu karena menemukan air dia berwudu lagi dan dia ulang sholatnya. Tapi apa yang terjadi pada sahabat yang satu lagi? Walam yu'idil akhar. Yang satu tidak mengulangi wudu dan tidak sholat. Cukup sekali dengan tayamum itu. Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdua datang menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu. Lalu diceritakanlah, mereka berdua ceritakan itu peristiwa yang terjadi, yang dialami mereka dalam perjalanan, dan disampaikan berita itu kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi pun bersabda, lilladzi lam yu'in. Nabi berkata kepada sahabat yang tidak mengulang sholatnya, dia mencukupkan diri dengan tayamum kemudian sholat. Waktu masih ada, dia tidak perlu sholat lagi. Tapi sahabat yang satu, nah ketika Nabi sampaikan kepada yang tidak mengulang sholat ini, apa kata Nabi? As-sabtas sunnah. Engkau sudah benar. Engkau sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan sunnah. Asabtas sunnah. Lalu Nabi mengatakan wa ajza'at ka salatuka, dan salatmu sah. Engkau salat dengan tayamum
kemudian setelah tayamum engkau sholat itu, dan waktu sholat masih ada, jumpa air, engkau tidak sholat lagi, itu sholatmu yang pertama itu sah. Tapi apakah Nabi menyalahkan sahabat yang mengulang sholat? Ini kan berbeda pendapat. Apa kata Nabi? Wa qala lilladzi tawadda'a wa a'ada. Nabi berkata kepada yang berwudu kemudian mengulang sholatnya, apa kata Nabi? Lakal ajru marrataini. Engkau mendapat pahala 2 kali. Engkau dapat pahala 2 kali. Sholat pertama dengan tayamum, sholat keduanya dengan wudu. Apa maknanya ini? Nabi tidak mempersalahkan jika terjadi perbedaan pendapat. Ada perbedaan-perbedaan yang dimungkinkan itu tidak menyalahi syariat agama. Nah, kalau konteks perbedaannya seperti ini, bahkan di hadapan Nabi, Nabi benarkan kedua-duanya. Padahal beda pendapat. Satu sholatnya 2 kali, satu sholatnya sekali. Mencukupkan dengan tayamum. Ini bukti bahwa perbedaan-perbedaan pendapat itu tidak serta-merta kita salahkan. Orang yang berbeda dengan kita belum tentu dia salah, dan tidak berarti kita mudah memponisnya tidak mengikut sunnah. Bagaimana bahasa Nabi? Asabtas sunnah. Justru Nabi dengan orang yang berbeda nih, engkau sesuai sunnah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, bijak menyikapi perbedaan pendapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.